Jadi dalam video vlog kali ini saya akan ngasih sedikit informasi ya buat kalian yang hobi traveling. Ini tentang berapa biaya total yang kita habiskan untuk traveling ke Europe. Terjadi pada tahun 2019 bulan Oktober, ya memang sudah tahun lalu tapi masih relate kalau kalian memang mau mempersiapkan jalan-jalan ke Europe. Dan kali ini akan saya bahas sambil saya melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari saya. Kebetulan ini hari Jumat, hari saya libur, dan enjoy vlog ini. Jangan lupa subscribe. Biaya pertama yang harus kalian siapin adalah tiket pesawat. Tiket pesawat ini biaya yang saya keluarkan kemarin pada tanggal sekitar pertengahan Oktober ya. Pertengahan Oktober 2019. Saya dapat sekitar 7,5 juta. Dan itu dari Bangkok ke Paris. Jadi kalian juga harus benar-benar mempersiapkan dari negara mana dan negara apa yang kalian tujui. Kalau misalnya kalian bikin visa di Netherlands ataupun Spain ataupun Prancis, kalian boleh turun di negara yang kalian bikin visanya itu. Pun kalau misalnya kalian nggak mau turun ataupun cari tiket yang lebih murah, pastiin kalian ke negara yang kalian bikin visa itu. Dan kalau misalnya kalian lihat harga tiket pesawat dari range 7 juta ke sekitar 12 juta, itu udah normal. Tapi kalau semakin murah ya pasti semakin hemat dong. Kalau misalnya kalian dapat 7 juta, itu pastiin kalian dapat itu tiket. Karena jarang banget kalau misalnya di bawah 8 atau 9 juta. Kebanyakan Garuda ya. Garuda yang dari Jakarta ke Amsterdam, karena kebanyakan orang Indonesia bikin visanya di Belanda. Jadi mungkin ada banyak promo yang akan disediakan dan dari Jakarta ke Belanda. Range-nya seperti itu, dari 7 juta sampai 12 juta. Kalian pinter-pinter cari, kalian cari di Skyscanner ataupun travel agency yang lain, terserah. Nah, untuk yang biaya kedua adalah biaya tempat tinggal ataupun hotel, bisa jadi apartemen ataupun hostel. Di sini yang saya lakukan adalah saya order di Airbnb karena itu lebih murah. Yang pertama lebih murah, yang kedua kita bisa masukin banyak orang atau lebih dari 2 orang, nggak kayak hotel. Dan yang ketiga kita bisa masak, karena saya ada beberapa makanan yang harus saya bawa karena saya prefer halal. Dan itu harganya sekitar yang paling murah ya 500 sampai 1.500.000. Kalau kalian di Amsterdam kayaknya sih sedikit lebih mahal daripada di tempat-tempat lain ataupun di Swiss. Di Engelbroek terutama saya dapat paling murah satu malam 1.500.000. Ini juga sangat depend dari pemilihan hotel ataupun apartemen yang kalian pilih. Kalian bisa set budget di situ. Kalau misalnya di total dalam 2 minggu kalian at least akan nginep sebanyak 10 malam, karena yang 2 malam ini pasti dihabiskan untuk perjalanan dari Indonesia ke Europe yang memakan waktu sekitar 12 jam. Saya pilih malam karena biar saya nggak usah nginep di perjalanan atau memotong biaya dari penginapan. Kalau misal dihitung-hitung semuanya dari 10 malam itu, kalau misalnya 1 malam 500 ya 5 juta. Kalau misalnya 1 juta ya 10 juta. Ini bisa dibagi 2 atau 3 orang, tergantung kalian pergi dengan berapa orang. Nah, partner traveling ini sangat mempengaruhi dalam pemilihan apartemen atau hotel yang akan kalian tinggali. Jadi bijak dalam memilih. Untuk yang ketiga nanti dulu, saya mau ngedit dulu. Nah, yang ketiga adalah biaya untuk transportasi di Europe. Biaya transportasi di Europe nggak cukup mahal karena kita bisa ada beberapa pilihan.
Yang pertama Flixbus, bisa kalian pakai, kalian download aplikasinya, kalian klik dari mana tempat berasal dan tujuannya, kalian bisa langsung dapetin harganya. Dan yang kedua, kalian juga bisa pakai kereta ataupun pesawat. Tapi di sini ini akan depend banget dari itinerary yang kalian punya. Ternyata nggak beda jauh antara kereta api dan pesawat. Ini akan menjadi pertimbangan yang harus kalian benar-benar pertimbangin. Itinerary yang akan kalian lalui, negara apa yang kalian lalui. Kemarin saya siapin sekitar 3-5 juta karena saya pakai pesawat dari 4 negara dan hanya 2 negara pakai bis. Namun ternyata jauh akan lebih hemat apabila kalian pakai bis. Nah, yang terakhir adalah biaya makan. Biaya makan ini depend banget kalian mau jajan atau enggak. Tapi kalau saya prefer bawa makanan yang siap saji, kayak bisa dipanasin gitu. Dan di banyak negara, kalau misalnya benar-benar mau hemat, kalian bisa beli kayak beras di Sevel lah, karena nasi itu jarang banget ditemui di Europe. Jadi total kalau misalnya kalian mau hemat banget sekitar 20 juta. Kalau misalnya mau sedikit lebih oke, 25 juta. Dan misalnya mau have fun dikit ya 30 Kak. Itu range yang saya temui dan saya baca di beberapa blog dan beberapa YouTube yang kasih TripAdvisor. Di Europe untuk 5 negara, 4 negara itu sekitar itu budgetnya. Jadi siapin sekitar 20 sampai 30. 20, 25, 30 antara itu aja. Worth atau enggak, mahal atau enggak itu depend on kalian. Karena traveling bagi saya adalah membeli pengalaman, dan pengalaman itu katanya ya guru terbaik. Guru terbaik kalau kita bayar dengan harga yang mahal, nggak ada yang terasa mahal. Selamat traveling, dan jangan lupa subscribe dan komen kalau misalnya ada pertanyaan, dan juga follow Instagram saya. Bye.